Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dan kita mau sama-sama beribadah. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, mata kami. Kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, masih ada kesempatan bagi kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk bersekutu menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir. Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi hati kami saat ini, kami tahu Tuhan Kau bersama kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Kau ada bersama kami Tuhan, di setiap musim hidup kami. Mari kita nyanyikan lagu.
bersama kita, saudaraku, tapi Dia juga Tuhan yang baik. Amin. Tiada berputus sudah, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari.
Saudara-saudara yang terkasih, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Ketika kami menghadapi berbagai badai kehidupan, Engkau selalu ada untuk kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menolong setiap kami, supaya ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, kami selalu ingat bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkaulah yang memberkati waktu pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 23. Kita akan melihat ayat yang ke-18. Mungkin saudara-saudari bisa melihat di slide. Tema kita pada hari ini yaitu masa depan. Saya akan bacakan untuk kita. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ada 3 hal yang tidak boleh, yang tidak akan kembali lagi. Dia akan datang, lalu pergi, dan tidak akan kembali lagi. Yaitu waktu. Waktu kita,
kalau sudah datang, maka kita harus menangkapnya dengan baik. Karena kalau sudah lewat, dia tidak akan kembali lagi. Makanya di dalam bahasa Yunani itu sangat jelas sekali, bahwa waktu itu digambarkan seperti orang yang berkepala botak. Ya. Jadi kalau dia datang, di depannya itu masih ada sedikit rambut. Jadi kalau datang, ditangkaplah dia. Kalau sudah lewat, kita tidak bisa menangkapnya. Kenapa? Karena licin, di belakangnya sudah tidak ada rambut. Nah itu kira-kira terjemahannya seperti itu. Jadi kalau waktu itu datang, segera kita tangkap. Kalau sudah pergi, tidak bisa lagi. Bagaimanapun kita menangkapnya tidak akan bisa. Nah itulah gambarannya. Kemudian yang kedua yaitu kenangan. Ketika kita masih punya orang tua atau punya teman-teman yang sering kita bisa ajak kumpul, ya dulu maksud saya, dulu sebelum pandemik kita bisa sering kumpul, sering komunikasi, sekarang mungkin bisa, tapi lewat video call atau yang lainnya. Tapi harus ingat protokol kesehatan. Nah ini juga akan berlalu dan tidak bisa kembali. Misalnya kita punya orang tua, yang waktu kita bersama-sama dengan mereka, itulah waktu-waktu yang sangat berharga. Atau anak-anak kita yang masih kecil, itu adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Tapi kalau sudah berlalu, tidak bisa diulang lagi. Karena kalau mereka sudah dewasa, mulai bekerja, dan biasanya itu tidak akan pulang atau jarang pulang. Paling kalau ada pulang pun, itu dianggap seperti nginap di hotel. 2-3 hari tidak bisa lama-lama, harus balik lagi. Nah itu kalau kita sia-siakan, itu tidak bisa kembali lagi. Dan yang ketiga yaitu kesempatan. Makanya orang selalu mengatakan ketika kesempatan itu ada, tangkap dengan baik-baik. Kalau kesempatan itu sudah berlalu, tidak akan bisa datang kembali. Tetapi di dalam kehidupan kita ada 3 hal juga yang tidak boleh tidak ada, yang selalu harus ada. Ya, apalagi kita sebagai orang percaya, yaitu pengharapan. Yang pertama, pengharapan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua yaitu ketulusan hati kita. Ya, ketulusan hati kita. Dan yang ketiga, semangat kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang percaya khususnya, mereka selalu, apalagi di masa-masa sekarang ini, masa pandemik yang sangat sulit sekali, mereka selalu beranggapan sulit sekali, bahkan Tuhan sepertinya tidak ada. Nah saudara yang terkasih, sebenarnya masa-masa pandemi ini kita harus mencari kesempatan, bisa mencari di mana ada hal yang bisa kita lakukan. Nah, saudara yang terkasih, satu kali ada seorang bapak, dia berkata dan memberikan kesaksian demikian. Dia katakan demikian, waktu pandemik mulai, dia tidak merasakan ada kesulitan, apalagi dalam ekonomi. Tetapi berjalannya sudah 1 tahun, dia merasakan kesulitan itu sangat luar biasa. Dan pada akhirnya dia sendiri mengatakan apa? Sepertinya sudah sangat sulit sekali. Lalu dia sebagai seorang aktivis, dia katakan, saya akan mengurangi persembahan saya. Karena dia sendiri sebagai seorang aktivis, dia tahu dia akan mengurangi persembahannya dan dia berkata kepada dirinya, aku akan kurangi persembahan saya, yang biasanya saya kasih per puluhan sekian, saya akan potong ya demi untuk kebutuhan saya dan keluarga. Nah saudara yang terkasih, itu masih di dalam perencanaannya. Nah pada waktu yang sulit itu, dia selalu punya pemikiran seperti itu. Hingga satu kali ketika dia sedang merencanakan untuk melakukan tindakannya itu, dia sudah mulai merencanakan dan dia akan kurangi lebih dari 50%. Biasanya dia memberi persepuluhan, persembahan syukur dan yang lain-lainnya. Nah, ketika itu dia merasakan sepertinya ada
satu peringatan daripada Tuhan. Dia sepertinya mengevaluasi kehidupannya yang lalu. Dan dia melihat dulu juga pernah merasakan masa sulit. Dulu juga pernah merasakan masa-masa yang sulit. Tapi dia melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, bahkan keluarganya, anaknya, semuanya dipelihara oleh Tuhan. Bahkan bagi semua orang yang melihat, dia ini orang yang sangat diberkati. Nah, saudara yang terkasih, padahal dia merasa hidupnya sangat sulit. Tapi justru orang lihat dia sepertinya orang yang sangat diberkati. Dan pada saat itu dia melihat, ternyata masa-masa yang lalu, Tuhan begitu mengasihiku dan keluargaku. Semuanya Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Tuhan selesaikan semuanya. Tapi sekarang aku menghadapi masalah. Kenapa aku lupa kepada Tuhan? Bukankah Tuhan sudah memberkati aku di masa-masa yang lalu? Untuk ke depan ini, kenapa saya ragu kepada berkat dan pemeliharaan daripada Tuhan? Dan akhirnya dia menetapkan di dalam dirinya, saya akan tetap memberikan persembahan seperti biasa. Nah, saudara yang terkasih, ini tidak mudah. Ya. Mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Karena beberapa kali Bapak ini mengatakan ketika tiba waktunya akan memberikan persembahan, hatinya selalu bergumul. Apakah saya harus kurangi atau saya tetap? Nah, saudara yang terkasih, itu satu pergumulan. Dan akhirnya dia mengatakan, dia memberikan kesaksian, aku akhirnya bisa menghadapi semuanya ini. Nah, saudara yang terkasih, konsep seperti ini sering terjadi di dalam pemikiran kita. Kita merasa sangat sulit, bahkan sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kita. Nah, saudara yang terkasih, seperti inilah yang terjadi. Bahkan realita kita melihat dalam kehidupan kita, ketidakadilan itu selalu ada. Dan kesulitan masih berlangsung. Nah, saudara yang terkasih, seringkali banyak orang percaya gagal. Dan kita harus sadari bahwa setiap orang, baik yang percaya maupun tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetap menghadapi kesulitan, tetap akan menghadapi kesulitan. Hanya bedanya ketika kita sebagai orang percaya, ketika menghadapi kesulitan ini, kita tidak menyerah. Kita percaya Tuhan turut campur tangan di dalam semuanya. Bahkan di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, kita tahu Tuhan ada dan campur tangan di dalamnya. Nah, saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita pada saat ini, mungkin ada yang sampai sudah beralih kepercayaan. Karena apa? Karena mereka merasa ketenaran mereka sudah berubah. Ketenaran mereka sudah mulai menurun. Dan dengan berbagai cara mereka mencoba untuk menaikkan ketenaran mereka. Bahkan di dalam satu artikel, di situ mengatakan kenapa banyak orang beralih kepercayaan. Nah, salah satu alasannya karena kurang tenar. Nah, karena kurang tenar, makanya dia beralih agama dengan harapan supaya bisa menaikkan ketenarannya. Nah, saudara yang terkasih, ini juga sering terjadi, bahkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang-kadang di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita tergoda untuk mencari orang-orang yang pintar. Ya. Nah, orang-orang pintar dengan tujuan apa? Supaya bisa membantu segala kesulitan kita, bisa membuka segala kesulitan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita harus ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Nah, di dalam Amsal 23 ini adalah satu pergumulan orang tentang masa depan.
bagaimana masa depan yang harus terjadi, bagaimana masa depan yang akan datang. Nah, saudara yang terkasih, seringkali orang mengatakan masa depan itu seperti satu misteri dan tidak ada yang tahu. Tapi kita harus ingat, masa depan kita selain usaha dari kita sendiri dan kerja keras kita sendiri, ada campur tangan Tuhan. Ya, kita harus menyertakan Tuhan di dalam segala usaha, segala rencana kita, supaya masa depan kita bisa tercapai. Nah, saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11, ya. Yeremia 29 ayat 11. Di situ sangat jelas Tuhan mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara yang terkasih, masa depanmu yang penuh dengan harapan itu ada di dalam agenda Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Nah, saudara yang terkasih, ini satu janji Tuhan, bukan janji manusia. Tentu kita juga harus terus bekerja, terus berusaha mencapai masa depan kita dengan pimpinan daripada Tuhan. Nah, itu harus kita sertakan Tuhan. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap janji Tuhan itu? Yaitu kita melihat selanjutnya di dalam Amsal 23 ayat 12, di situ, arahkanlah pengharapanmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan dengan janji Tuhan? Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi kita juga harus siap untuk dididik oleh Tuhan. Nah, selain itu kita juga melihat di dalam Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, dari dua bagian firman Tuhan ini, saya bisa menyimpulkan kita harus punya 4 prinsip dalam kehidupan kita. Yang pertama, arahkanlah matamu kepada Tuhan, kepada didikan daripada Tuhan. Lalu telingamu kepada pengetahuan. Jadi ketika Tuhan mau berbicara kepada kita, kita harus menyediakan telinga kita. Kemudian jauhkanlah iri hati. Nah, iri hati itu menggambarkan seseorang itu tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mengakui orang lain sangat diberkati. Oleh karena itu bisa ada iri hati. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah iri hati, tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tetap menghormati Tuhan. Dengan prinsip ini, maka kita akan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita akan melihat lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai semua hal ini. Ya, yang pertama kita lihat pantang menyerah. Pantang menyerah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang beranggapan ya, bahwa seorang sudah jadi Kristen itu tidak akan terjadi yang namanya krisis, tidak akan terjadi yang namanya goncangan-goncangan, tidak akan terjadi masalah-masalah. Itu konsep yang tidak tepat. Karena baik engkau percaya ataupun engkau tidak percaya, semua kita bisa menghadapi pergumulan, permasalahan, apalagi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Selalu bisa menghadapi tantangan. Oleh karena itu, banyak orang yang salah konsep ketika dia percaya kepada Tuhan, dia menghadapi masalah, dia bertanya,
Di mana Tuhan? Kenapa saya sudah percaya kok bisa menghadapi kesulitan? Nah saudara yang terkasih, semua orang bisa. Baik engkau percaya atau tidak. Bedanya apa? Bedanya kita sebagai orang percaya, kita tidak mudah menyerah. Kita mau terus berjuang untuk bisa mencapainya. Karena apa? Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau belajar dari seorang yang sangat terkenal di Perjanjian Lama, yaitu Yusuf. Yusuf kita melihat ketika Tuhan memberikan satu mimpi kepada dia, dan dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada orang tuanya. Di situ saudara-saudaranya sangat marah. Kenapa? Karena dia mengatakan melihat 11 berkas gandum yang dimana mereka sama-sama mengumpulkannya. 11 berkas gandum itu lalu menyembah kepada dirinya. Itu menggambarkan bahwa 11 saudara-saudaranya itu akan menyembah kepada dirinya. Otomatis mereka yang merasa lebih tua daripada Yusuf, kok kami yang harus menyembah engkau? Terbalik, salah. Nah, saudara yang terkasih, kebencian itu akhirnya apa? Tertanam di dalam diri mereka. Iri hati mereka semakin timbul ketika orang tua mereka lebih mengasihi Yusuf, bahkan diberikan satu jubah yang sangat indah. Nah saudara yang terkasih, iri hati sudah muncul di dalam hati saudara-saudaranya. Membuat mereka menjadi marah dan sangat marah serta merencanakan hal-hal yang jahat kepada Yusuf. Mulai mereka mau menjual Yusuf. Pertama mereka mau membunuh dia. Ketika orang tuanya, ayahnya menyuruh dia untuk melihat saudara-saudaranya, mereka langsung punya rencana jahat, membuang mereka. Pertama mereka mau membunuh, lalu salah seorang saudaranya mengatakan, buang saja ke sumur supaya dia mati. Lalu mereka mengarang cerita untuk orang tuanya supaya papanya percaya bahwa saudaranya itu sudah diterkam oleh binatang buas. Nah saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Sampai akhirnya dia mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Dia harus mengalami apa yang dikatakan difitnah orang. Di rumah Potifar, dia harus difitnah oleh istrinya karena dia menolak untuk melakukan dosa yang direncanakan oleh istri Potifar. Sampai akhirnya dia jatuh ke titik paling bawah. Dia harus dipenjarakan. Sebagai seorang mantan narapidana, sangat sulit untuk bisa naik kembali. Sangat sulit untuk bisa memulai kehidupan yang baru. Tetapi cara Tuhan sungguh luar biasa. Cara Tuhan telah mengubah konsep yang ada pada Yusuf. Dari perasaan frustasi berubah menjadi satu prestasi. Dari frustasi dia berubah menjadi prestasi. Kenapa? Karena satu saat Raja Firaun mempunyai satu mimpi. Semua orang tidak bisa menerjemahkan. Hingga akhirnya salah seorang yang pernah dipenjarakan, dia teringat ada nabi yang bisa mengartikan mimpi itu. Dan pada waktu itu dia naik menjadi orang nomor 2. Nah saudara-saudara yang terkasih, untuk mencapai keberhasilan seperti ini, ya, butuh waktu 13 tahun bagi Yusuf untuk bisa mencapai mimpi. Nah saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita punya mimpi, punya masa depan yang kita inginkan. Tapi kita tidak tahu berapa lama kita harus berjuang untuk bisa mendapatkannya. Nah saudara yang terkasih, Yusuf ketika dia sudah menjadi orang yang sukses, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya mengalami kelaparan. Mereka semua datang dan dia begitu punya kesempatan untuk balas dendam. Tapi tidak dia lakukan. Hanya saja di Alkitab dikatakan
Berulang kali dia bolak-balik masuk ke kamar menangis, ya, karena mengingat peristiwa yang pernah dia alami. Tapi dia tidak menyimpan dalam hati. Bahkan dia berkata kepada saudaranya di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, di situ dikatakan, memang kamu merencanakan mereka-rekakan hal yang jahat. Tetapi ya, Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, perkataan ini memang sangat mudah dikatakan, tapi kalau kita sendiri mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf, mungkin pada waktu itu kesempatan bagi kita, karena kita menjadi orang nomor 2 yang punya kesempatan untuk menghajar saudara-saudara kita. Nah, saudara yang terkasih, tapi ini tidak. Ya. Yusuf tidak melakukan hal itu. Nah, mungkin pada saat ini kita punya kerinduan supaya masa depan kita seperti apa dan kita belum mencapainya. Ingatlah, pantang menyerah. Kita harus mengubah frustasi menjadi prestasi sehingga kita boleh lewat kehidupan kita tetap memuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Untuk mencapai masa depan yang lebih baik, kita harus tetap berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu seorang yang namanya Yabes di dalam Alkitab, itu waktu dia dilahirkan oleh ibunya, dikatakan sungguh sangat sengsara, kesakitan yang luar biasa. Tidak seperti wanita-wanita yang lain di dalam melahirkan. Jadi hal seperti ini seolah-olah tidak ada pengharapan bagi Yabes. Karena dia ini sepertinya dianggap sangat sulit ketika dilahirkan. Nah, sama seperti keadaan yang dialami oleh seorang saudara, dia pernah juga bersaksi. Waktu dia dilahirkan oleh mamanya, dikatakan dia ini termasuk anak pembawa sial. Karena waktu kepercayaan mereka yang lama, waktu dia lahir, menurut cerita papa mamanya, sampai mereka sangat-sangat miskin. Sudah miskin, lahir anak ini tambah miskin. Ya, tambah miskinnya di mana? Sampai mamanya mengatakan, untuk makan saja tidak ada. Sampai akhirnya harta yang paling ada waktu itu hanya mesin jahit. Mesin jahit juga dijual. Untuk apa? Kebutuhan keluarga. Sampai akhirnya mereka bertanya kepada orang pintar. Lalu orang pintar itu memberikan saran, yaitu anak ini pembawa sial di dalam keluarga. Jadi tidak boleh dipelihara oleh orang tuanya. Maka pada saat itu orang tuanya mengubah panggilan anak itu kepada orang tuanya. Jadi anaknya tidak boleh panggil mamanya mama, tapi panggil tante. Papanya tidak boleh dipanggil papa, tapi panggil om. Nah, anak ini akhirnya menjadi anak angkat bagi keluarga dari mamanya. Sampai anak ini bertumbuh dewasa, dia mulai berpikir, kenapa di antara saudara-saudaraku hanya aku yang tidak boleh sebut mama dan papa. Saya harus panggil mereka om dan tante. Dan setiap tahun saya harus bertemu dengan papa mama saya yang saya panggil papa dan mama. Ternyata itu adalah om dan tante mereka. Sampai suatu saat dia sendiri memutuskan, dia katakan, saya mulai sekarang tidak mau panggil om dan tante kepada mama dan papa, tapi saya mau panggil mama dan papa. Karena itu semua adalah satu pandangan yang salah. Dan dia mengatakan, dengan berani dia mengatakan hal itu. Dan sangat bersyukur sekali. Akhirnya kehidupannya yang telah diubahkan oleh Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudaranya.
Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita menganggap ini hal yang tidak baik, ya. Kita percaya kepada Tuhan, tapi karena pengaruh dari lingkungan, pada akhirnya kita menganggap itu juga termasuk bagian dari kepercayaan kita. Tapi ingat, harus selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Sama seperti Yabes. Yabes ketika dianggap sebagai anak yang sangat sulit, justru dia menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan pada waktu itu dia menjadi seorang yang terkenal menjadi pendoa. Dan dia menjadi pendoa sehingga kita kenal di gereja-gereja ada doa Yabes. Nah, saudara yang terkasih, tetaplah berdoa dan mengandalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup di dalam iman. Nah, saudara yang terkasih, hal yang ketiga ini hidup di dalam iman. Nah, ini kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1-6 bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang punya pengalaman sebagai seorang nelayan. Mereka sudah pergi melaut seharian. Semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Ketika mereka pulang, di situ Yesus datang dan mengatakan kepada mereka, "Ayo kita pergi lebih dalam sedikit, ya, dan tebarkanlah jalamu." Nah, saudara yang terkasih, kalau memakai logika mereka sebagai seorang nelayan yang punya pengalaman, daerah di situ tidak banyak ikan. Tapi kenapa Tuhan Yesus katakan tebarkan jalamu? Dan satu hal yang sangat indah, karena engkau yang mengatakan kami menebarkan jala kami. Tapi kalau menurut pengalaman sebagai seorang nelayan, di tempat ini tidak ada ikan. Nah, saudara yang terkasih, ketika jala sudah ditebarkan, ditarik, dan sampai tidak bisa menampung semuanya. Sampai mereka memberikan kode kepada perahu yang lain supaya datang mengambil berkat yang berlimpah itu. Nah, saudara yang terkasih, ini mau mengajarkan kepada kita, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di depan kita. Tidak ada seorang pun yang tahu akan apa yang ada di depan kita. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, di situ dikatakan, tidak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi besok. Nah, saudara yang terkasih, hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak ada yang tahu. Lalu Amsal 23 ayat 18. Di situ dikatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Secara pengalaman tidak bisa, tapi justru pada saat mereka menaati perintah Tuhan, mereka percaya beriman, di situ terjadi mujizat. Lalu yang keempat, menjaga kekudusan hidup. Nah, Abraham Kuyper, dia adalah seorang teolog dan juga seorang filsuf, juga seorang saintis, seorang yang terjun juga di dalam dunia politik. Nah, pada zaman dia hidup, dia pernah diangkat terpilih menjadi Perdana Menteri. Tapi satu hal yang dia katakan dan sangat indah. Selama dia hidup, dia tidak pernah melepaskan hidupnya dari pemeliharaan Tuhan 1 inci pun. Nah, saudara yang terkasih, ini satu pernyataan yang sangat luar biasa. Sebagai seorang politik, seorang politikus, di tengah-tengah dunia yang kotor ini, politik ini bisa membawa dia ke arah yang berdosa. Tapi justru dia tetap bisa menjaga kekudusan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah serahkan sepenuhnya
ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti seorang tokoh dalam Alkitab, Daniel. Daniel ketika berada di pembuangan, raja berencana mau memakai dia bersama dengan teman-temannya. Lalu raja mengisolasi mereka bersama dengan orang-orang Kasdim yang terpilih. Untuk apa? Untuk dipersiapkan melayani raja. Tetapi Daniel dengan hikmat daripada Tuhan dia berkata kepada inang pengasuh yang mempersiapkan makanan. Dia katakan, makanan-makanan yang dipersiapkan itu kami tidak mau makan. Ya. Kami hanya minta makanan ini saja. Nah saudara yang terkasih, kalau kita lihat lifestyle daripada orang Kasdim pada waktu itu, mereka sangat berpendidikan. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Tetapi kenapa Daniel bersama kawannya menolak semua makanan yang dipersiapkan oleh raja? Padahal itu sangat bagus, sudah sangat bergizi. Bisa dikatakan sudah diteliti oleh ahli gizi. Tetapi apa yang terjadi? Inang pengasuh mengatakan, saya tidak berani karena ini titah raja. Lalu Daniel mengatakan, kalau tidak tes kami untuk beberapa waktu. Kalau setelah dites kamu melihat kami tidak sehat, maka kami akan memakan yang dipersembahkan oleh raja. Tapi apa yang terjadi? Di Alkitab dikatakan sangat jelas bahwa mereka lebih sehat daripada yang lainnya. Termasuk orang-orang Kasdim yang bersama-sama dengan mereka. Nah saudara yang terkasih, ketika kita mau serahkan kekudusan hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita di dalam Tuhan, jangan lupa masa depan kita yang terindah akan selalu diwujudkan. Nah saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan, pantang untuk menyerah, dan selalu percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita, dan Tuhanlah yang sudah mempersiapkan masa depan yang indah bagi kita. Mari kita menjalani hidup kita dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Supaya masa depan yang indah telah Tuhan siapkan bisa kita nikmati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun sulit, tetapi kami akan mencoba, sebab kami tahu ketika kami mau belajar dan berserah kepada Tuhan, itu akan membuat kami dengan mudah bisa menjalankan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, berilah hati yang taat kepada kami, kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati engkau mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima